Waduh, ya Allah. Amin langsung nomor. Terus kalau ada yang ngechat diamin aja. Karena nggak usah pakai headset kan? Nggak usah. Ya udah, sip. Kecuali nanti kalau ada minta suara keras. Langsung mulai aja ya, Wi. Sexual link white. Oke. Ini nunggu berapa orang dulu apa gimana? Udah berapa nih? Baru 4 orang. Saya ntar. Maghrib. Jam maghrib ya. Loh, emang maghrib di sana bukan jam 6? Santai aja sih. Iya nggak apa-apa sih. Tes 1 dulu. Ngapain tes 1-2? Mulai dah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian pada malam hari ini. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya saat ini
kita semua atau bahkan seluruh dunia sedang merasakan salah satu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kejadian ataupun kondisi yang mungkin merupakan suatu hal yang membuat banyak orang kebingungan atau merasa sedih atau merasakan perasaan-perasaan yang tidak mengenakan lainnya. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan suatu keburukan tanpa ada maksud. Tidak menciptakan suatu keburukan tanpa ada maksud. Allah tidak menciptakan yang disebut atau yang dimaksud dengan asyarru al-mahad, atau suatu keburukan yang di dalamnya tidak ada maksud ataupun hikmah dari keburukan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa beliau. Oleh karena itu, hendaknya kita semua menyadari bahwasannya di balik musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, di dalamnya terkandung hikmah-hikmah ataupun sisi-sisi kebaikan yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala masih sembunyikan hingga saat ini. Kemudian ikhwani wa akhwati azzakumullah, ada satu perkataan yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, yaitu perkataan beliau, ma nazala bala'un illa bidham wa martafa'a illa bitaubah. Tidaklah diturunkan suatu bencana kecuali karena dosa, dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bertaubat dan meninggalkan semua dosa, terutama dosa syirik besar, yang merupakan satu-satunya dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Jika kita lihat fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat kita, bentuknya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah meminta pertolongan kepada selain Allah, datang ke kuburan meminta kepada wali fulan dan orang-orang yang sudah meninggal. Maka ini adalah salah satu contoh kecil dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita lihat juga banyak di tengah ataupun di kalangan masyarakat kita yang masih senantiasa terbiasa melakukan perbuatan bid'ah. Mungkin mereka tidak menyadarinya, mungkin mereka menganggap hal tersebut sebagai hal yang baik, tapi niatan yang baik saja itu tidak cukup. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru yang ia anggap baik oleh akalnya, maka ia telah membuat syariat yang baru. Karena tolak ukur kebaikan itu bukan perasaan ataupun akal seseorang, tapi tolak ukur suatu kebaikan itu disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kita lihat banyak sekali maksiat-maksiat lainnya yang ada di tengah masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Kita lihat bagaimana keadaan di Bali sendiri misalnya, di pantai-pantai misalnya, ataupun di jalanan-jalanan, di klub-klub malam. Banyak orang yang bertabarruj ataupun membuka aurat, tidak malu mempertontonkan auratnya. Kemudian juga maksiat-maksiat lainnya. Mereka terbiasa menengguk arak
meminum khamr, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mau menilik ataupun coba kita telusuri orang-orang yang mengerjakan perbuatan syirik ataupun bid'ah ataupun maksiat, maka disebabkan karena mereka tidak memiliki ilmu. Mereka tidak berilmu, mereka tidak memiliki kecukupan dalam apa yang harus mereka ketahui dari permasalahan-permasalahan agama tersebut. Oleh karena itu banyak yang terjatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini sedikit akan saya bahas betapa pentingnya kita menguatkan pondasi ilmu kita, terutama di saat terjadinya wabah ataupun pandemi seperti ini. Karena dengan ilmu, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan yang telah kita berikan contohnya tadi. Dengan ilmu kita akan benar-benar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah keutamaan ilmu syar'i. Perlu diketahui bahwasannya ilmu yang mendapatkan pujian dalam kitabullah ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu syar'i. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Bahkan di dalam kitab ini beliau juga menyebutkan setidaknya ada 150 fadilah atau 150 keutamaan ilmu syar'i tersebut, dan bisa jadi jumlahnya lebih banyak. Di antara keutamaan-keutamaan tersebut adalah yang pertama, Allah menggandengkan persaksian orang yang berilmu dengan persaksian Allah dan malaikat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Sesungguhnya Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali dirinya, dan para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu qa'iman bil qist, yang senantiasa menegakkan hal tersebut dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah yang maha perkasa lagi bijaksana. Kemudian juga di antara fadilah ilmu adalah firman Allah Ta'ala, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Imam Ibnu Rajab ketika mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan bahwasannya perbedaan ahli ilmu dengan orang jahil seperti perbedaan ahli surga dan ahli neraka. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Sesungguhnya penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu adalah yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Dan yang kita sebutkan ayat sebelumnya tadi adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 20. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan sesuatu kecuali ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat 114, Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Muhammad,
ya Rabb, atau wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu adalah Allah menjadikan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat dengan ilmu, sebagaimana dalam kisah beliau di permulaan surat Al-Baqarah. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu adalah bahwasannya ilmu itu memiliki manfaat sampai pada anjing sekalipun, sehingga buruannya boleh dimakan. Kemudian di antara keutamaan ilmu yang lainnya adalah para ulama ataupun para ahli ilmu adalah pewaris para nabi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda yang dikomentari oleh Imam Ad-Darqutni, meski tidak sahih namun maknanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awratnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Dan kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu adalah yang disebutkan di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia di dalam permasalahan agama. Kemudian juga hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwani wa akhwati azzakumullah, ini merupakan ataupun sebagian fadilah ilmu. Ada sekitar 9 fadilah yang telah kita sebutkan, dan masih banyak lagi fadilah ilmu yang lainnya. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahwasannya fadilah yang ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menyebutkan tentang ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu lainnya, bukan ilmu matematika, bukan ilmu kedokteran, dan bukan ilmu-ilmu lainnya. Maka ini adalah suatu keutamaan tersendiri yang dimiliki oleh ilmu syar'i. Bahkan sebaik-baik ibadah sunnah menurut sebagian para ulama adalah menuntut ilmu, karena setiap ibadah membutuhkan ilmu, sehingga orang yang tidak memiliki ilmu, ibadahnya tidak diterima. Bahkan Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis Abu Darda dari Abu Musa, beliau menukil perkataan Abu Musa, "La majlisun ajlisuhu ma'a Abdullah bin Mas'ud ahabbu ilayya min ibadati sanah." Sungguh satu majlis yang aku duduk bersamanya di dalam majlis tersebut, Abdullah bin Mas'ud, untuk belajar menuntut ilmu, lebih aku cintai daripada beribadah 1 tahun penuh. Kenapa Abu Musa mengatakan hal tersebut? Karena di dalam majelis ini dipelajari ilmu syar'i. Maka perhatikanlah bagaimana keutamaan suatu majelis yang di dalamnya dipelajari ilmu syar'i. Dikatakan di dalam athar tersebut bahwasannya duduk bersama seorang alim dalam satu majelis itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun penuh. Semoga beberapa fadilah ini dan keutamaan ini menjadikan kita lebih semangat lagi untuk belajar ilmu syar'i. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hendaknya kita senantiasa bersemangat dan rela berkorban atau banyak berkorban di dalam proses menuntut ilmu. Karena jika ilmu memiliki kedudukan yang begitu tinggi dan agung, maka ia tidak akan mudah dicapai begitu saja tanpa letih dan lelah. Maka sungguh benar perkataan Al-Mutanabbi, "Laulal masyaqqatu lasadan nasu kulluhum al-judu yafqaru wal iqdamu qattalu." Kalau bukan karena kesulitan, maka semua orang akan menjadi
tuan-tuan. Orang yang berderma dia akan mengorbankan hartanya sehingga dia akan fakir, dan orang yang berani dalam berperang maka dia akan beresiko untuk terbunuh. Kemudian ikhwani wa akhwati azzakumullah, mungkin perlu kita ceritakan di sini beberapa contoh dari generasi pendahulu kita yang menunjukkan bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi. Beliau menukil dari Imam Malik, beliau berkata, "Wallahi la yunalu hadzal ilmu illa bi syai'in minal faqr." Demi Allah, sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini tidak akan diperoleh kecuali dengan sedikit ataupun kecuali dengan kefakiran. Wa qad ra'aitu syekhana Aba Abdurrahman Rabi'ah yabi'u khashabata usqufi darihi wa yatatabba'uz zabail. Dan aku telah melihat guruku Abu Abdurrahman, syekh beliau yang bernama Rabi'ah, menjual pelepah yang dijadikan atap rumahnya dan mengambil sisa-sisa makanan dari tempat sampah. Kita bayangkan bagaimana perjuangan yang telah ditempuh oleh generasi-generasi pendahulu. Mereka rela menjual atap rumahnya untuk memenuhi kebutuhan mereka karena tersibukkan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, ketika Imam Ibnul Jauzi membaca athar ini, beliau mengomentari athar tersebut di dalam kitab beliau Saidul Khatir dan berkata, "Aku perhatikan keadaan ahli ilmu, mereka kebanyakan dalam kondisi kekurangan. Oleh karena itu, jika seorang penuntut ilmu di dalam kondisi yang kekurangan, maka ini bukanlah suatu hal yang mengherankan, karena begitulah keadaan para ulama terdahulu juga. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang paling berilmu, beliau pernah 1 bulan lamanya, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim. 1 bulan beliau tidak memiliki makanan kecuali air dan kurma saja. Bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kita. Mungkin keadaan sebagian dari kita saat ini juga sedang kekurangan. Mungkin saat ini kita tidak memiliki rezeki yang cukup, tapi ingatlah bahwasannya kewajiban kita dalam menuntut ilmu tidak pernah berhenti. Dan ingatlah bahwasannya dengan menuntut ilmu, insya Allah Allah akan berikan kelezatan yang dengannya Allah akan menghilangkan rasa kecemasan akan kekurangan rezeki tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meskipun harus ditimpa kefakiran sekalipun. Kemudian, di antara contoh yang lain, termasuk di antara kalimat yang menakjubkan yang dinukil oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam kitab beliau Adab Imam Syafi'i wa Manaqibih, bahwasannya dikatakan kepada Imam Syafi'i, "Kaifa syahwatuka lil ilm?" Bagaimana seleramu untuk menuntut ilmu? Beliau menjawab, "Wadittu annani idza sami'tu syai'an minal ilm lam asma'hu min qabl. Wadittu anna likulli 'udwin min a'dha'i udhunan yataladzadu bih kama tataladzadu udhunai." Aku ataupun seleraku menuntut ilmu adalah ketika aku mendengarkan suatu hal dari ilmu yang belum pernah aku dengar sebelumnya, maka aku berharap setiap anggota tubuhku memiliki telinga, sebagaimana kedua telingaku mendengar
nikmatnya mendengar ilmu yang baru tersebut. Kemudian wa kaifa jam'uka lahu, dikatakan kepada beliau, bagaimana engkau mengumpulkan ilmu tersebut? Beliau menjawab, jam'un manu'ul jamu' liyablugha ladzatahu minal mal. Aku mengumpulkan ilmu seperti orang yang bakhil, orang yang pelit, yang mengumpulkan hartanya untuk berfoya-foya dengan harta tersebut. Kemudian dikatakan kepada beliau lagi, wa kaifa talabuka lahu, dan bagaimana engkau mencari ilmu tersebut? Qala katalabi ummil waladi laisa laha ghairuha. Seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang dan dia tidak memiliki anak lain selain anak yang hilang tersebut. Betapa hebatnya permisalan ini. Seorang yang memiliki banyak anak dan kehilangan satu saja dari mereka pasti akan sangat merasa kehilangan. Bagaimana jika yang hilang adalah anak satu-satunya? Maka jadilah Imam Syafi'i sebagai seorang imam, meskipun beliau meninggal di usia sebelum 60 tahun. Namun beliau dapat menyinari dunia dengan ilmu karena kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Kemudian contoh yang terakhir adalah apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Al-Madarik dari Al-Imam Ibnul Qasim. Al-Imam Ibnul Qasim adalah salah seorang murid dan sahabat Imam Malik. Diceritakan bahwasannya Ibnul Qasim ini menikahi anak pamannya. Jadi dari sini boleh kita ambil kesimpulan fikih, tidak ataupun di dalam agama Islam boleh bagi seseorang untuk menikahi anak pamannya karena anak pamannya bukan mahram. Jadi diceritakan bahwasannya Imam Ibnul Qasim menikahi anak pamannya. Kemudian beliau memiliki keinginan untuk datang ke Madinah menuntut ilmu kepada Imam Malik. Saat itu Imam Ibnul Qasim tinggal di Mesir. Beliau baru menikah, beliau ingin menuntut ilmu ke Madinah. Ternyata istrinya dalam kondisi hamil. Maka beliau memberi pilihan kepada istrinya. Hanya ada dua pilihan yang beliau berikan. Yang pertama adalah istrinya, engkau sabar wahai istriku untuk menunggu aku pulang di Mesir sampai aku selesai menuntut ilmu dari Imam Malik. Atau pilihan yang kedua, jika engkau tidak mau bersabar, maka aku akan mentalakmu. Maka istri beliau dengan berat hati memilih untuk tetap sabar menunggu Ibnul Qasim, membiarkan Ibnul Qasim untuk pergi menuntut ilmu kepada Imam Malik di Madinah. Tentu hal ini tidak mudah, apalagi jika seseorang baru menikah misalnya harus meninggalkan istrinya hanya untuk menuntut ilmu. Mungkin hal ini sangat jarang kita dapati saat ini. Namun kawan-kawan kami sendiri banyak sekali di kampus di Madinah itu yang mungkin kisahnya mirip seperti ini. Tapi alhamdulillah setiap tahun mereka masih bisa pulang dan masih bisa bertemu dengan istrinya. Kita lanjutkan cerita Ibnul Qasim. Akhirnya pergilah Ibnul Qasim ke Madinah menuntut ilmu kepada Imam Malik. Diceritakan bahwasannya saking semangatnya Ibnul Qasim dalam menuntut ilmu, beliau datang ke rumah Imam Malik sebelum sholat subuh atau di waktu sahur. Beliau menanti ataupun menunggu di depan rumah Imam Malik. Jadi ketika Imam Malik keluar, beliau langsung bertanya kepada beliau permasalahan A, permasalahan B, dan seterusnya. Hal ini beliau lakukan tidak lain tidak bukan karena beliau merasakan kelezatan di dalam menuntut ilmu. Satu atau dua permasalahan yang dijawab langsung oleh Imam Malik bagi beliau merupakan suatu hal yang berharga
tidak masalah bagi beliau untuk menunggu 1 atau 2 jam sebelumnya di depan pintu Imam Malik, meskipun mungkin dinginnya malam mengganggu, ataupun mungkin pada malam hari juga banyak sekali hewan yang dapat mengganggu beliau. Beliau abaikan hal tersebut untuk senantiasa bermulazamah ataupun menuntut ilmu kepada Imam Malik. Hal ini beliau lakukan selama 7 hingga 10 tahun. Bisa kita bayangkan, setiap hari beliau datang ke rumah Imam Malik sebelum subuh, kemudian menemani beliau sholat subuh. Demikian hingga 7-10 tahun. Pernah suatu ketika beliau menunggu di depan rumah Imam Malik, beliau ketiduran. Kemudian akhirnya Imam Malik tidak tega untuk membangunkan beliau. Akhirnya Imam Malik melangkahi Ibnul Qasim dan Imam Malik pergi ke masjid sendiri. Akhirnya budak perempuan Imam Malik kaget melihat ada orang tidur di depan pintu rumah Imam Malik. Akhirnya diambillah kayu, maka dipukul Ibnul Qasim ini. Dibangunkan Ibnul Qasim, dan Ibnul Qasim merasa kaget. Ternyata sudah masuk waktu subuh dan Imam Malik sudah pergi ke masjid. Sampai-sampai budak wanita ini mengatakan, "Wahai budak Imam Malik, pergilah, tuanmu itu tidak tidur sebagaimana engkau tidur pulas di depan pintu rumahnya." Bayangkan, sampai Ibnul Qasim dikira budak Imam Malik juga karena beliau ketiduran di depan rumahnya Imam Malik. Kemudian di antara kisah Ibnul Qasim yang lainnya adalah suatu ketika Ibnul Qasim ini sedang bertalaki ataupun sedang duduk di majelis Imam Malik, datang seorang pemuda ke majelis Imam Malik. Beliau bertanya kepada orang-orang di sekitar majelis tersebut, "Di manakah Ibnul Qasim? Atau adakah di antara kalian yang mengenal Ibnul Qasim?" Kemudian orang-orang yang di sekitar situ menunjuk, "Itu Ibnul Qasim ada di sana," seraya menunjuk kepada seseorang. Akhirnya pemuda tadi mendatangi Ibnul Qasim. Ketika Ibnul Qasim melihat pemuda tadi, beliau seperti mengenalnya. Beliau seperti merasa tidak asing dengan pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut datang kepada Ibnul Qasim, tiba-tiba datang dan memeluknya. Ibnul Qasim kaget, kemudian bertanya, "Siapa engkau?" Akhirnya pemuda tadi menjawab bahwasannya, "Aku adalah anakmu yang selama ini engkau tinggalkan di Mesir." Subhanallah, bagaimana kisah yang sangat indah ini ketika seorang bapak meninggalkan anak dan istrinya untuk menuntut ilmu, hingga akhirnya anaknya menyusul beliau untuk menuntut ilmu ke kota Nabi untuk bisa duduk bersama di majelis Imam Malik. Inilah di antara beberapa pengorbanan Ibnul Qasim sehingga beliau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga nama beliau sampai sekarang masih dikenal, sehingga beliau dikenal sebagai orang terdekat Imam Malik. Kemudian setelah beberapa contoh yang kita sebutkan ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mulai ada keinginan di dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama adalah hendaknya penuntut ilmu tidak perlu disibukkan dengan update hal-hal terbaru seputar pemberitaan apapun di media massa, baik itu berita politik, berita ekonomi, berita-berita selebriti, berita-berita tidak penting lainnya. Karena berita-berita ini selalu berubah-ubah, maka seorang penuntut ilmu harus konsisten dengan tujuan yang ingin dia capainya. Ketika seseorang memutuskan untuk menghafal Al-Quran misalnya,
maka tidak mungkin dia akan bisa fokus menghafal Al-Quran ketika setiap harinya dia masih sibuk melihat sinetron, ataupun dia masih sibuk melihat film-film, ataupun dia masih sibuk dengan hal-hal yang tidak penting lainnya. Oleh karena itu, seseorang jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Maka ketika kita sudah memiliki niatan untuk menuntut ilmu, maka kita harus konsisten. Meskipun itu sedikit, kita harus konsisten, dan jangan sampai kita menyerah sampai tujuan tersebut sudah kita capai. Kemudian yang kedua adalah seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dalam murojaah. Harus bersungguh-sungguh dalam murojaah atau mengulang-ulang pelajaran. Baik mengulang-ulang apa yang telah kita hafal, ataupun mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari. Karena dengan murojaah ataupun pengulangan tersebut, ilmu akan kita kuasai. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Abdul Bar, beliau menukil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, qimatu kulli mri'in ma yuhsinuhu wa ma atqana min kalimah. Nilai ataupun harga seseorang itu tergantung dengan apa yang ia kuasai dan apa yang dia sudah kuasai dari ilmu yang dia miliki. Bahkan menjadi hal yang bahkan bukan menjadi hal yang berharga bagi seseorang banyaknya kajian yang dihadiri atau banyaknya hafalan yang dimiliki, namun kualitas kita semua ditentukan oleh apa yang kita kuasai. Dan ini tidak mungkin akan dicapai kecuali dengan murojaah ataupun mengulang-ulang secara terus-menerus, meskipun ini mungkin berat. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya penuntut ilmu memanfaatkan momen pandemi ini untuk selain murojaah ilmu, untuk memurojaah ilmu yang belum dia kuasai hingga ia dapat menguasainya. Karena kita memiliki banyak waktu luang, alhamdulillah, di saat-saat pandemi seperti ini. Dan seseorang atau seorang yang berakal adalah yang dapat merubah musibah menjadi anugerah. Maksudnya memanfaatkan momen musibah untuk meraih anugerah dan mengubah bencana menjadi kesempatan-kesempatan. Apalagi kita dapati di zaman sekarang ini banyak fasilitas yang dapat membantu kita untuk menguasai ilmu tertentu. Banyak sekali kajian-kajian asatidzah, baik itu di sosial media ataupun di media-media lainnya, sehingga kita manfaatkan media-media yang ada ini agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ilmu yang ingin kita kuasai. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita jangan terburu-buru, karena penyakit penuntut ilmu adalah terburu-buru. Namun juga kita tidak boleh menjadi pemalas dengan alasan tidak mau terburu-buru. Namun yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bersungguh-sungguh, namun jangan buru-buru ingin segera mendapatkan hasil. Karena orang yang terburu-buru ingin mendapatkan hasil, maka dia akan tercegah atau terhalangi dari tujuan yang ingin ia capai. Sebagaimana disebutkan, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang menginginkan sesuatu sebelum waktunya atau terburu-buru ingin mendapatkannya, maka dia akan dihukum. Dia tidak akan dapat meraih hal tersebut atau dihalangi dari hal tersebut. Kemudian juga ada poin penting terkait hal ini. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu,
karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik menolong. Kemudian yang kedua juga hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian ikhwani wa akhwati azzakumullah, poin yang akan kita bahas selanjutnya adalah mungkin pada kondisi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya atau dia terhenti dari pekerjaannya yang biasa dia kerjakan. Dan banyak di antara mereka memiliki waktu luang, namun menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka bagi penuntut ilmu hendaknya bersemangat untuk mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Dan yang terpenting yang harus diajarkan adalah tauhid dan menjauhkan mereka dari perbuatan syirik. Karena dengan tauhid orang akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, mendapatkan rasa keamanan, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, niscaya dia akan merasakan kegelisahan, merasakan kesedihan, dan akan diberikan rasa tidak aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni meriwayatkan dari Imam Zuhri tentang pentingnya kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, bahwasannya ta'limu sunnatin khairun min ibadati mi'atai sanah. Mengajarkan satu sunnah saja itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan daripada ibadah yang dikerjakan 200 tahun. Terlebih momen ini sangat tepat karena kebanyakan orang dalam kondisi gelisah, goncang, takut, dan kosong. Mereka butuh pencerahan dari para ahli ilmu. Oleh karena itu, satu ataupun barang satu patah dua kata atau tulisan-tulisan yang mungkin kita posting di akun sosial media kita ataupun di grup-grup WhatsApp dan grup-grup lainnya, bisa jadi postingan-postingan tersebut yang di dalamnya terdapat ilmu ataupun hal-hal yang mungkin bisa menjadikan orang lain lebih merasa tenang dan tidak ditimpa kesedihan. Kemudian poin penting yang akan kita bahas selanjutnya adalah terkait orang yang akan kita ajarkan ilmu tersebut. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan bahwasannya tingkatan dakwah itu ada 4. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Berdakwahlah engkau ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Di dalam ayat ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kondisi mad'u yang jahil atau yang bodoh atau awam atau tidak memiliki ilmu. Maka orang yang seperti ini hendaknya kita ajari ilmu yang bermanfaat untuk dia. Dan hendaknya yang perlu kita prioritaskan adalah ilmu-ilmu pokok seperti ilmu tauhid ataupun ilmu toharoh yang dengannya sholat seseorang bisa menjadi lebih sah. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Ini sesuai dengan firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah kondisi mad'u yang memiliki ilmu, namun ia malas mengerjakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Maka orang yang seperti ini dia butuh petuah ataupun nasihat sehingga dia lebih semangat untuk beramal. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wal mau'izatul hasanah, ataupun nasihat yang baik.
Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abu Darda bahwasannya beliau pernah berkata, "Inna ahabba ma yutasaddaqu bihi ilallah huwa an ya'idhar rajulu aqwaman fayantafi'una biwa'dhihi." Sesungguhnya hal yang paling aku cintai yang dengannya seseorang bisa bersedekah atau menjadikannya sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, kemudian dia dapat mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi mad'u yang memiliki syubhat atau keraguan sehingga diperlukan perdebatan. Maka ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan yang lebih baik. Kemudian kondisi yang terakhir, yang keempat adalah kondisi mad'u yang membangkang, dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Dan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim ataupun membangkang dari mereka. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Kemudian poin selanjutnya, bahwasannya tidak kita ragukan bahwasannya pada saat pandemi seperti ini banyak orang yang merasa ketakutan, banyak orang yang merasakan kegelisahan, sehingga hal ini merupakan suatu peluang besar bagi setan untuk mempermainkan manusia, untuk menenggelamkan mereka dalam kesedihan yang berlebihan atau berkelanjutan, sehingga menjadikan mereka semakin ragu, semakin takut, semakin gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadil ayat 10, innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya bisik-bisik ataupun suara-suara kecil yang muncul dalam diri seseorang itu datangnya dari syaitan, liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman itu merasa sedih, walaysa bidharrihim syai'an illa biidznillah. Namun ketahuilah bahwasannya syaitan tidak dapat memberikan keburukan kepada orang-orang yang beriman kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau mengomentari hal ini. Beliau mengatakan, al-huznu laisa mahbuban ilallah bal madhmum fal huznu laisa murada. Kesedihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah mencelanya. Oleh karena itu, kesedihan itu bukan menjadi maksud. Fasyaitanu yuridu an yuhzinahum hatta yata'akasu wa yatakasalu 'anil amal. Maka syaitan itu ingin agar orang-orang yang beriman merasakan kesedihan sampai pada akhirnya mereka berpangku tangan, mereka bermalas-malasan dari melakukan perbuatan amal soleh. Maka kita harus menyebarkan rasa tenang, energi positif kepada orang-orang di sekitar kita, juga sikap optimis sebagaimana sabda Nabi SAW, wa yu'jibunil fa'al qalu wa mal fa'al qala al kalimatut thayyibah. Dan mengherankan atau membuatku takjub sikap optimis. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sikap optimis tadi? Beliau menjawab, al kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Karena mungkin saking takutnya seseorang, ia sampai berkeyakinan rezekinya bergantung kebijakan bosnya, atau rezekinya itu hanya dapat ia peroleh dari perusahaan tersebut. Dia lupa bahwasannya sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak menimpa seseorang, tidak menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dia adalah penolong kita, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu bertawakal. Maka seluruh yang telah terjadi ini merupakan takdir Allah dan telah terjadi. Yang wajib atas kita adalah kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwasannya sikap tawakal ini tidak berarti kita berpangku tangan dari melakukan usaha dan sebab atau menyampingkannya. Karena Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya meninggalkan usaha merupakan bukti cacatnya akal seseorang, dan meninggalkan tawakal adalah bukti cacat dalam keyakinan agama seseorang. Dan perlu diingat bahwasannya sebagaimana telah kita singgung di awal tadi, bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada takdir Allah yang isinya hanya keburukan saja. Kemudian yang terakhir yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, bahwasannya kondisi saat ini mengajarkan kita beberapa kebaikan. Di antaranya adalah yang menjadi rujukan pada kondisi seperti ini adalah para ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang menjadi rujukan dalam masalah agama adalah para ulama Rabbani, sehingga manusia menunggu-nunggu fatwa mereka. Bahkan banyak negara yang membutuhkan bantuan ulama untuk menenangkan masyarakat yang ada, karena mereka tahu bahwasannya ulama memiliki kedudukan mulia di sisi manusia. Begitu pula ahli medis yang senantiasa ditunggu himbauan dan arahan mereka. Maka tidak dibutuhkan pada kondisi seperti ini kecuali ulama arwah ataupun ulama kerohanian dan ulama abidan ataupun ulama yang memiliki spesifikasi ataupun keahlian dalam bidang fisik dan kesehatan. Dan ini merupakan bukti bahwasannya manusia menginginkan kebaikan. Maka hendaknya penuntut ilmu juga memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dan orang-orang sekitarnya di dalam setiap kondisi yang ada. Sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah dan musibah ini dari seluruh negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita, keadaan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti dulu. Doa khusus